Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha semuanya? Semoga baik-baik ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 4 dan 5. Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Anak-anak, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian jawablah sesuai bacaan di atas. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Ingat, huruf tegak bersambung tidak memakai huruf lepas. Perhatikan contoh. Membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang ini masih dipisah. Nah, pertanyaannya, siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, ini di awal kalimat tanya siapa, dan akhir kalimatnya ada tanda tanya. Jawabannya, Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Ini yang dikerjakan. Nomor 1, dapat kaktus di mana tumbuh. Nomor 2, air menyimpan kaktus di mana. Nomor 3, bentuk daun bagaimana kaktus. Yang keempat, menyiram di sekolah kaktus siapa yang. Nomor 5, kapan menyiram Siti kaktus. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Contoh, 2/2 pot. Yang pertama 5 ons, yang kedua 2 ons. Nah, pot yang pertama itu ada 5 pot, jadi 5 dikali 5 sama dengan 25 ons totalnya. Yang pot kedua 5 pot dikali 2 ons sama dengan 10 ons. Jadi 25 ons lebih berat dari 10 ons. Kita kasih tanda lebih besar atau lebih berat. 25 lebih berat dari 10 ons. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah.
Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Di sini ada percakapan Siti dan teman-temannya kepada tukang kebun. "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" "Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." "Bolehkah kami membantu, Pak?" "Boleh, Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." "Baik, Pak." Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Kata tanya yang ada dalam percakapan di atas adalah apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Ini tidak usah ditulis lagi karena tadi sudah menulis. Jadi ini kalian pelajari saja. Nomor 1, mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Yang ketiga, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Penggunaan mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari. Yang kelima, mengapa tanaman diberi pupuk? Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Tentunya akan bergerak dan bergoyang-goyang. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Tentunya bisa, karena bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai arah angin. Coba kalian lakukan. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liukkan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya, tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas. Nah, ini manfaatnya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Yang keempat, menghapus papan tulis. Nah, ini manfaatnya, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Nah, manfaatnya, buku-buku tertata rapi. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas.
Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Yang kedua, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Dan keempat, apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Ceritanya begini, setiap hari Rabu aku mendapatkan tugas piket di kelas. Aku piket bersama Budi, Ria, dan Joko. Kami berbagi tugas untuk membersihkan kelas. Aku dan Ria bertugas menyapu kelas. Budi bertugas membersihkan jendela dan Joko bertugas membersihkan papan tulis. Piket kami cepat selesai karena kami bekerja bersama-sama. Aku merasa senang bisa piket bersama teman-teman. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.